Oke, balik lagi bersama gua Aray di ENE Production. Oke, teman-teman semua, gua mau berbagi cerita dari teman gua yang dialamin. Ya. Dan juga teman-teman kalau mau berbagi cerita tentang misteri, bisa kirim ke email. Ya, nanti gua catat di deskripsi. Ya, kali mungkin bisa bagi-bagi cerita misterinya, ya bisa kita bacakan nanti. Ya. Nah, balik lagi ke teman gua, ya dia berbagi cerita tentang misteri yang dialamin di kontrakannya. Cuman dia nggak mau disebutin namanya, ya panggil aja Bang Iwan lah. Ya, dan rumah kontrakannya itu ada di Jakarta Timur, gitu ya. Nah, jadi kontrakan itu ada 3 pintu, ya, 2 pintu terisi, 1 pintu kosong, ya. Jadi begini ceritanya. Sewaktu pagi, rutinitas istrinya masuk kerja pagi, ya. Nah, pagi-pagi otomatis dia bakalan mandi, ya kan, mandi pagi. Nah, dia mandi pagi istrinya jam 5 sampai jam 5.30 lah taruh, ya. Dia mandi, jebur, lagi asik-asiknya mandi, dia merasa ada ngintip gitu. Emang kalau dilihat dari samping ya kelihatannya emang ada ngintip gitu. Terus dia berinisiatif manggil, ayah, ayah, ayah. Dan Bang Iwan pun nyaut, ada apa mah? Ngintip ya? Bang Iwan kan heran, langsung dijawab, enggak, orang lagi ngopi di ruang tamu. Dia curiga, tapi dia gak mau ambil pusing, dilanjutin mandi. Singkat cerita, menuju kerjaannya, ya kan? Jalanlah, ya kan? Sampai di kerjaannya, baliklah Bang Iwan ke kontrakan. Ya kan? Dia rutinitas, ya kan? Karena kerjanya sampingan, ya apa aja gitu, ya kan? Dikerjain. Nah, kira-kira jam 2 siang dia merasa ngantuk karena tadi pagi masih kurang tidurnya gitu. Dia rebahan lah di kamar, ya. Soalnya rumah kontrakannya ada 3 petak, ruang tamu, kamar, sama dapur dan kamar mandi. Jadi dia di ruangan kedua, di kamar dia rebahan lah. Dia rebahan, ya, sampai akhirnya terlelap tidur. Kira-kira jam 4 dia terbangun gitu. Dan dia merasa ada sosok yang nemenin di sampingnya gitu. Cuman dia masih belum mau noleh gitu, ya kan. Akhirnya dia coba buat noleh. Pas dia noleh, ternyata sosok pocong di sampingnya, dan pun loncat. Langsung dia pindah ke ruang tamu. Karena dia belum puas dengan tidurnya, dia coba rebahan lagi di ruang tamu dengan beralaskan karpet, ya. Dia nggak mau ambil pusing, aku masih ngantuk. Dia coba rebahan lagi, tapi mata itu nggak terpejam. Dan tiba-tiba itu ada triplek melayang dari arah dapur, pas di atas kepalanya Bang Iwan. Dia pun kaget tuh, langsung duduk. Pikiran dia ada yang nyambit. Wah, siapa yang nyambit nih? Dia coba ke dapur, gak ada orang, ya kan. Dia buka pintu, apa dari luar, tapi nggak mungkin kalau dari luar karena arahnya dari dapur. Sedangkan itu triplek ketinggian balok, ya kan, ya segala macem lah. Dan dia nggak mau ambil pusing, biarin lah gitu. Setelah kejadian itu, udah dia duduk,
Tapi pikirannya tetap masih ke situ gitu. Bertanya-tanya, ini perbuatan siapa? Nah, singkat cerita, sekitar jam 5 bergegaslah dia berangkat karena istrinya sebentar lagi mau pulang. Dia berangkat jemput istrinya. Ya namanya dia masih berdua. Selepas pulang kerja istrinya dia nggak langsung pulang. Jadi nongkrong dulu lah, ya kan? Mungkin makan di luar atau gimana. Singkat cerita, udah jam 10 malam. Gitu. Mah, balik yuk ah. Udah malam nih. Dan istri bilang, ya udah yuk kita pulang. Jalan dah tuh pulang. Nah, pas udah sampai depan gang rumahnya, turunlah istrinya karena jalannya sempit dan memang buat satu motor doang. Jalanlah istrinya duluan. Iwan nungguin setelah istrinya masuk rumah. Setelah istrinya baru Bang Iwan masuk tuh dalam. Pas lagi asik jalan, pas nikung dia kaget, dia berhenti. Ternyata ada sosok berdiri gitu, berbentuk orang berdiri dan membelakangi Bang Iwan gitu. Jadi ngadepin ke belakangnya, nggak diklakson, nggak bilang mas misi gitu, cuman hanya memperhatikan saja gitu. Pas nggak lama selang dia merhatiin, jalanlah itu sosok seperti orang, normalnya seperti orang biasa. Nah, pas di situ kan petakan ketiga rumah kontrakan itu kan gang buntu, tembok. Pas nggak lama dia jalan, itu tembok ditembus. Bang Iwan kaget, ini manusia apa bukan? Tapi nggak pakai pikir panjang, udahlah biarin. Majulah Bang Iwan. Nah, setelah parkir, dia menuju rumahnya. Tapi baru 2 langkah, itu dia ngelihat kuntilanak dengan muka sebelah hancur, dengan darah yang masih seger. Karena Bang Iwan kaget, dia buru-buru langsung masuk rumah. Udah, baru masuk rumah jebret, ditutup pintu, dikunci. Istrinya bilang, ada apaan ya? Udah ngantuk, tidurlah mereka. Singkat cerita udah pagi. Nah, pas pagi ini ada ngeliat rumah kontrakan yang kosong, ya kan? Jadi dengan suami istri dan 1 anak yang masih umurnya 1,5 tahun, ya kan? Bla 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 bla, selesai, tinggalinlah ke rumah. Nah, tapi tiap malam ini anaknya selalu nangis. Kan bingung orang tuanya, tiap malam nangis. Ya, nangis. Pagi sehat, pagi main sama mamanya, tapi setiap malam nangis. Ayah mamanya kan bingung, dan dia cerita juga ke teman-temannya. Nah, akhirnya ada satu temannya nyaranin buat panggil orang pinter, ya kan? Akhirnya setelah dipikir-pikir diiyakan gitu. Akhirnya panggil orang pinter dan datanglah ke rumah itu. Pas orang pinter itu nyampe, kaget dia. Dalam hati dia bertanya, ini rumah apa sarang demit? Dalam hatinya itu paranormalnya orang pinternya ya. Dan akhirnya dia bercerita ke orang tua anak. Iya bu, ini tiap malam
dia ngeliat gitu, makhluk-makhluk yang nggak kasat mata. Nah, orang tua ini anak bingung, kaget gitu ya kan. Wah, jadi yang gue tempatin sarang demit. Nah, setelah dia udah coba berinteraksi di tempat tetangganya Bang Iwan coba manggil, ya kan? Pak, mohon maaf, bisa ke rumah saya sebentar gak? Dan orang yang pintar itu juga menjawab, ya bisa bang, datanglah. Dan Bang Iwan bertanya, karena dia merasa kemarin diganggu, dan di gang situ juga dia dikasih lihat, dia mulai bertanya, sebenarnya di rumah ini ada apa aja sih pak? Dijelasin, paranormal. Dari di atas genteng yang berbentuk manusia tanpa pakai baju. Ada yang di belakang kunti. Ada yang dari belakang ke depan lari-larian anak kecil. Di ruang tamu ada pocong, terus juga ada berbentuk orang, tapi dia pakaian itu pakaian berbentuk jawara gitu. Dan sempat paranormal itu pun ditantang sama itu setan jawara itu. Nih, kalau lo bisa ambil keris gua, lo hebat. Digituin paranormalnya. Tapi paranormalnya nggak mau ambil pusing, diemin aja udah. Udah ini mah repot di sini, kata paranormalnya. Bang Iwan nanya, emang kenapa pak? Ini jalan sampai menuju Gang Buntu, itu pintu gaib. Jadi semakin banyak yang nempatin di sini, semakin banyak yang berdatangan. Dan yang baru ngontrak pun itu belum sampai ada 3 mingguan, belum nyampe. Akhirnya dia caw, dia keluar, ya. Dan setelah nggak lama kemudian Bang Iwan pun pindah gitu. Karena apa? Nggak kuat, diganggu dan terganggu gitu. Pokoknya serba nggak enak. Ya mungkin itu aja cerita dari gua ya, yang kemarin gua dapat cerita. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Salam, peace.